Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Romdani. Kali ini kita akan membicarakan berita yang hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang bisnis PJR. Nah, ini membawa nama tentu saja Pak Luhut Binsar Panjaitan. Saya akan membacakan beritanya sesuai yang dilansir oleh Kompasiana, yaitu judulnya ngeri-ngeri sedap ya. Perusahaan Luhut tak ambil untung di bisnis PCR, apa mungkin? Ya. Nah, kita akan ketahui setelah itu ya. Baik, saya bacakan. Menko Luhut Binsar Panjaitan akhirnya buka suara terkait keterlibatan dirinya dalam bisnis tes PCR yang ternyata bisa mendulang triliunan rupiah di masa pandemi. Ya, lewat unggahan story Instagram story-nya, dirinya mengaku tak pernah ambil untung dari bisnis tes usap PCR ala PT GSI. Jadi PT GSI itu adalah Genomics Solidaritas Indonesia. Saya tidak pernah sedikit pun mengambil keuntungan pribadi dari bisnis yang dijalankan PT Genomics Solidaritas Indonesia, tulis Luhut di akun Instagram pribadinya. Lebih lanjut, ia menjelaskan partisipasinya bersama dengan perusahaan yang lain seperti Grup Andika, Adaro, Northstar, dan lain-lain adalah semata-mata untuk membantu kesulitan Indonesia dengan penyediaan tes PCR dalam kapasitas besar di awal pandemi COVID-19 dan seluruh pemegang saham tidak ada yang mengambil profit ya. Jadi ini dijelaskan ya, berulang-ulang tidak mengambil profit ya. Jika benar ini adalah aksi berbagi karena melihat kesulitan Indonesia, lantas mengapa pengadaan tes PCR yang diadakan oleh grup Luhut dan kawan-kawan ini tidak dibagikan secara gratis? Ya, coba logikanya seperti itu ya. Karena kalau tidak mengambil profit, kenapa tidak digratiskan aja gitu? Luhut mengatakan bahwa pengadaan tes PCR oleh PT GSI ini tidak bisa diberikan secara gratis karena ini adalah bentuk kewirausahaan sosial lah. Seolah menegaskan bahwa di balik aksinya membantu, ia dan kawan-kawannya tetap ingin berwirausaha. Berarti pasti ngambil untung kan? Apa mungkin seseorang atau sekelompok orang yang berwirausaha tetapi tidak mencari keuntungan? Nah, ini yang dipertanyakan. Katanya tidak mengambil untung, tetapi ada perkataan usaha atau berwirausaha. Luhut pun berdalih bahwa keuntungan yang didapat oleh PT GSI diberikan juga ke masyarakat dalam bentuk tes swab gratis untuk tenaga kesehatan dan RSDC Wisma Atlet. Namun hingga kini RSDC Wisma Atlet belum bersuara terkait apa benar perusahaan Luhut dan PT GSI membantu kegiatan operasional di RSDC Wisma Atlet. Nah, mendengar klarifikasi Luhut di Instagram, publik tidak langsung percaya begitu saja. Nah, memang wajar ya, wajar dengan kondisi yang seperti itu ya, dengan kondisi yang gonjang-ganjing terhadap masalah harga ya. Harga satu sisi saja harga itu sudah sulit untuk dipercaya oleh publik. Beragam kejanggalan-kejanggalan ditemukan, terutama perihal mengapa ketika melakukan kegiatan amal kepada masyarakat, dirinya tetap memakai nama perusahaan. Ya. Publik juga makin bertanya-tanya dengan jawaban inkonsisten dari seorang Luhut. Waktu awal-awal dalam klarifikasinya, Luhut menegaskan bahwa ia tidak mengambil keuntungan sama sekali dari bisnis tes PCR tersebut. Namun, beberapa hari kemudian Luhut menyatakan bahwa keuntungan dari bisnis tes PCR ini diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu ya. Awalnya nggak ada nggak mengambil keuntungan ya. Tetapi berapa hari langsung ada klarifikasi PCR ini untuk masyarakat kurang mampu. Saya lanjutkan, dari mana rakyat bisa tahu bahwa dari semua keuntungan yang diperoleh oleh PT GSI benar disumbangkan seluruhnya kembali ke rakyat kurang mampu? Apakah rakyat harus dipaksa percaya bahwa niat Luhut JS mendirikan perusahaan jasa tes PCR ini hanya untuk amal dan tak menguruk keuntungan sepeser pun? Keuntungan Majelis Jaringan Aktivis Pro-Demokrasi Prodem Iwan Sungule mengatakan apabila perusahaan Luhut tidak ambil untung sama sekali, seharusnya ia mengatasnamakan yayasan atau foundation seperti pada umumnya, bukan perusahaan. Padahal jika Luhut membuat yayasan ketimbang bergerak dengan nama perusahaan,
Ia bisa menggandeng pihak pemerintah untuk ikut mengontrol penyelenggaraan tes COVID-19. Toh pandemi ini adalah masalah nasional, bahkan dunia. Sudah seharusnya negara yang berada di garda terdepan untuk menyelesaikan. Begitupun dengan serangkaian tes untuk menguji keberadaan virus COVID-19 di manusia. Screening dan tracing adalah kunci penting menghadapi pandemi. Luhut pun juga pernah berkata begitu pula dirinya minta maaf tentang tidak maksimalnya PPKM Jawa Bali pada bulan Juli lalu. Apa mungkin ketika ia mengetahui bahwa screening dan tracing adalah yang paling dibutuhkan, lantas ia malah masih menyeriusi bisnis PCR diam-diamnya. Meski dijajal oleh Presiden yang meminta menurunkan harga tes PCR dari yang dulunya 2 jutaan di awal pandemi kini menjadi 300 ribuan tarif tertingginya, pemerintah yang di dalamnya juga termasuk peran Luhut lalu membuat kebijakan PCR harus diberlakukan di segala moda transportasi. Ya, ya memang wajar ya, wajar kalau masyarakat itu masih mempertanyakan benar tidaknya tidak mengambil keuntungan ya. Secara memang perusahaan didirikan itu pastilah mengambil keuntungan gitu. Karena memang begini, karena harga yang tidak masuk akal dari awal pandemi yang 2 juta ya, 2 juta lebih, dan sekarang turun sampai 300, dan itu pun dikatakan masih untung ya. Jadi wajarlah masyarakat itu mempertanyakan gitu. Apalagi banyak sekali kalau kita lihat di negara-negara luar itu sudah harganya sudah murah gitu. Di India itu 180 ya. Kalau logikanya seperti ini kita beli aja di India ya. Atau 90 di India itu. Kita beli di India, kita naikkan 50%, 180 sudah masih murah ya daripada harus 300 ribu. Nah, memang kalau kembali kepada permasalahan apa memang tidak mengambil untung ya. Memang tidak hanya mengambil untung yang menjadi fokus kali ini ya, tetapi bagaimana etika berkuasa, etika pejabat itu juga dipertanyakan. Karena tidak melulu masalah untung, tetapi bagaimana pejabat yang dalam hal ini ya menjadi salah satu bagian dari pelaksana kebijakan terhadap penanganan COVID ternyata juga berbisnis di dalamnya gitu. Nah, pastilah masyarakat geram ya, pastilah masyarakat geram. Secara kalau sekarang kan semua dunia aspek bisnis, kemudian banyaknya PHK, dunia usaha lesu, ya. Kemudian kita masih dihebohkan dengan harga PCR yang begitu tinggi, yang nyatanya itu sebenarnya jauh lebih tinggi dari harga normal, ya. Bahkan ada penemuan dari jurnalis Kompas yaitu Aiman Wicaksono mengatakan dia mengeluhkan penelusuran dan menemukan bahwasannya harga PCR bisa hanya 10.000 saja. Coba bayangkan, 10.000 saja itu bisa bisa jalan gitu maksudnya. Ya 10.000 sekarang harganya 300 ya. Apalagi kalau kita bandingkan 10.000 ditarik ke harga yang dahulu 2,5 juta ya. Ya, tidak heran bahwasanya ada keuntungan sekitar 10 triliun ya dalam penelusuran yang dilakukan oleh jurnalis Aiman Wicaksono ya. Nah, makanya publik wajib mengkritisi lah, sekaligus marah di kondisi yang begitu sulit ini ya. Mereka permasalahan sudah menumpuk, ditambah lagi masa PCR ya, ditambah lagi dengan masalah pejabat ya yang masih terlibat. Ini bukan hanya mengambil keuntungan tetapi masalah konflik of interest ya, konflik kepentingan yang seharusnya tidak dijalankan ataupun tidak
dilakukan oleh pejabat sekelas menteri ya, karena mereka harus memberikan tanggung jawab, memberikan contoh yang baik, dan juga presiden juga harus memberikan tindak lanjut terhadap permasalahan ini ya. Kalau presiden diam saja ya, dan pejabatnya hanya melihat bahwasanya masalah ini hanya seputar tidak mengambil untung, ya berarti hanya seputar itu kemampuan politik kita gitu. Padahal hal yang paling serius di balik itu adalah bagaimana etika bernegara ya, etika berkuasa itu harus ditunjukkan ya, guna untuk menciptakan good clean governance ya. Ya, kita tidak tahu kedepannya akan seperti apa ya. Kalau kita melihat suramnya tindak lanjut dari presiden yang memangku kekuasaan untuk menanggung ini diam saja, kita bisa menilai sendiri ya. Hanya Anda yang bisa menilai ya, kondisi politik seperti ini tuh yang tidak menghiraukan etika berpolitik dan tidak ada tujuan untuk menciptakan good clean governance. Ya, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Saya Rahmat Rondoni, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.